1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh kembali kepada Tuhan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar di dalam firman-Mu boleh memberikan kepada kami pelajaran, boleh memberikan kepada kami didikan Tuhan, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh terus berkarya bagi Tuhan, dan nyata apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sekali lagi Bapa untuk hari ini, untuk saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus mengajar kami mengenai kebenaran demi kebenaran dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Amin. Pagi Suara Tante adik-adik. Koni keras deh, mesti kerasan lagi deh Oke. kayaknya. Pagi adik-adik, terima kasih Nesia untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sampai dengan 10. Tadi sudah dibawakan dan dibacakan dengan jelas oleh Nesia. Kita sapa dulu ya adik-adik di rumah, sudah 2 bulan mungkin ya tidak sekolah, sudah 2 bulan juga tidak ketemu kita ya. Ya. Hampir 2 bulan ya. Kita sapa dulu, mulai dari pakai abjad aja ya, biar tidak terlewat. A dulu nih. Abi ya. Abi, halo Abi. Lalu Ariel, lalu Ella. Selamat pagi Ella. Selamat pagi juga buat Esra. Lalu apa kabar Nathan, juga Nesia ya. Dan juga yang terakhir Z, huruf Z itu Sahra ya. Halo Sahra, senang kita belajar pada pagi hari ini tentang pelajaran ke-6 dari triwulan kedua ya, tentang memberitakan Injil melalui teladan hidup. Ini sebuah pelajaran yang menarik. Dari kalau kita tadi baca dari 1 Tesalonika itu tentang buah pemberitaan Paulus. Jadi latar belakang daripada surat ini itu 1 Tesalonika. Surat 1 Tesalonika ini ditulis, merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika.
Di zaman Paulus itu kota Tesalonika itu adalah sebuah kota perdagangan dan sebuah kota pelabuhan yang terletak di provinsi Makedonia. Pertama kali Paulus mengunjungi kota itu yaitu pada perjalanan misinya yang kedua. Kalau adik-adik baca di Kisah Para Rasul itu Paulus melakukan beberapa perjalanan untuk melakukan pengabaran Injil. Ada perjalanan dalam misi yang pertama, misi yang kedua, dan misi yang ketiga. Nah, perjalanan menuju kota Tesalonika ini adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Nah, dalam perjalanannya ke kota Tesalonika ini, Paulus tidak sendiri, tetapi dia ditemani oleh Silas. Dikatakan di dalam Kitab Para Rasul pasal 17 dikatakan di situ bahwa pada saat Paulus tiba di kota Tesalonika bersama dengan Silas, di situ ada satu rumah ibadat orang Yahudi. Kemudian Paulus beberapa sabat itu beberapa lamanya Paulus memang tinggal di kota itu, dan beberapa sabat katanya di dalam firman Tuhan itu katakan dia mengajar orang-orang di Tesalonika. Nah, kita perlu ketahui bahwa latar belakang orang-orang Tesalonika adalah orang-orang yang merupakan penyembah berhala, ya, merupakan penyembah berhala. Nah, ketika Paulus dan Silas kemudian Paulus mengabarkan Injil di situ, dikatakan banyak orang yang kemudian tertarik dan menerima Tuhan Yesus. Dikatakan di situ banyak orang-orang Yahudi yang kemudian tertarik menerima Tuhan Yesus, dan juga ada banyak juga perempuan-perempuan yang terkemuka yang menerima, yang menjadi percaya. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 4. Nah, dari yang tadi dibacakan oleh Nesia, dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 itu, kita melihat di sini teladan hidup daripada Paulus yang menghasilkan buah, ya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah salah satu hamba Tuhan yang teladan hidupnya itu banyak diteladani oleh kita sekalian, orang-orang percaya, termasuk saya dan juga adik-adik. Paulus itu meskipun dihadapkan oleh penganiayaan dan penderitaan, di mana Paulus di dalam Kisah Para Rasul itu dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau adik-adik membaca, dikisahkan bagaimana pada saat Rasul Paulus beberapa sahabat itu mengajar di rumah ibadat orang Yahudi itu, kemudian banyak orang yang percaya, tetapi orang-orang Yahudi yang percaya dan beberapa orang wanita yang percaya itu kemudian menimbulkan rasa tidak suka kepada orang-orang Kristen kepada orang-orang yang tidak percaya di situ. Orang-orang yang tidak percaya kemudian tidak suka atas pemberitaan Paulus dan Silas. Oleh karena itu mereka kemudian membuat keributan di sana, sehingga Paulus itu harus menyingkir dari kota Tesalonika. Tetapi penganiayaan, penderitaan yang dihadapi Rasul Paulus itu tidak membuat komitmennya terhadap pelayanan Tuhan itu kemudian menjadi undur, dan kemudian juga semangat menginjilinya yang itu tetap membara dalam hati Paulus. 1 Tesalonika 3, kalau kita baca dari 1 Tesalonika 3 ayat 2, di situ dikatakan, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi kita lihat di sini dari 1 Tesalonika 3 ayat 2 di sini, Paulus itu mengirim Timotius ke kota Tesalonika supaya Timotius itu menjenguk orang-orang yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus di sana. Di sana itu Timotius itu kemudian menolong orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian belum kuat imannya, tetapi Timotius diutus oleh Paulus ke sana itu untuk menguatkan, untuk mendoakan, untuk mengasihi jemaat-jemaat Tesalonika di sana. Dan kemudian ketika Timotius pulang ke kota di mana Paulus berada,
Paulus digambarkan di sini dari 1 Tesalonika 3 ayat 6 ini, bagaimana Paulus itu mendapat kabar yang menggembirakan tentang jemaat-jemaat di Tesalonika ini. Nah, kita perhatikan di sini satu teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita sekalian, yaitu bahwa Rasul Paulus itu memperhatikan keadaan jemaat yang pernah ia layani, menjadi teladan bagi kita orang-orang Kristen untuk juga kita harus peka dan peduli terhadap orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus namun iman mereka belum kuat. Nah, kita melihat di sini satu teladan Rasul Paulus. Rasul Paulus bekerja sama dengan Timotius untuk melayani orang-orang di Tesalonika, sehingga orang-orang Tesalonika itu kemudian menjadi kuat imannya karena pelayanan daripada Rasul Paulus dan juga Timotius, pada bagaimana Timotius kemudian membantu Paulus membina rohani orang-orang di Tesalonika. Kita melihat di sini sebuah teladan yang luar biasa, sebuah kerjasama yang luar biasa antara Paulus dan juga Timotius dan juga Silas yang menyertai perjalanan Paulus itu pada saat dia di Tesalonika. Yang kedua adalah kita melihat juga teladan hidup jemaat di Tesalonika di dalam memberitakan Injil. Di dalam ayat 2 dan 3 dikatakan Paulus dan teman-teman seperjalanannya di dalam memberitakan Injil mengucap syukur dan menyebut jemaat Tesalonika di dalam doa mereka kepada Allah, dan oleh karena pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan jemaat Tesalonika. Kita melihat di sini kata pelayanan, usaha, ketekunan sungguh-sungguh ada di dalam jemaat Tesalonika. Bagaimana jemaat Tesalonika ini kemudian bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Kalau kita lihat di ayat 6 sampai dengan 10, Paulus menyatakan di sini bahwa penderitaan yang berat, penindasan berat kami telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikatakan pada ayat 6 begini bunyinya. Ayat 6 dikatakan, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya ini 1 Tesalonika yang saya baca tadi 1 Tesalonika 4. Ini harus 1 Tesalonika 1 pasal 6. Dikatakan dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi di sini katakan penindasan berat kami telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan tanpa alasan pernyataan Paulus ini berhubungan dengan keadaan di Tesalonika, di mana ketika Paulus memberitakan Injil telah terjadi keributan di sana, dan juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak disenangi oleh orang-orang yang tidak percaya, dan bahkan mereka dibenci. Dalam keadaan seperti itu, di dalam keadaan penindasan itu, dalam keadaan seperti itu, iman, kasih, dan pengharapan jemaat Tesalonika itu tidak pudar. Sebaliknya, mereka menerima firman Allah dan bertumbuh, katanya. Mereka menerima firman Allah dan bertumbuh di dalam iman mereka, di dalam usaha kasih mereka, di dalam pengharapan mereka. Paulus mengatakan bahwa jemaat Tesalonika menerima firman Allah itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus yang memampukan, menguatkan, menghibur jemaat Tesalonika sehingga mereka tetap bertumbuh. Peranan Roh Kudus itu luar biasa di dalam kehidupan jemaat Tesalonika, sehingga walaupun di dalam penindasan tidak membuat iman mereka kemudian menjadi melempem, tetapi di dalam penindasan itu iman mereka terus menjadi bertumbuh. Itulah teladan Injil yang harus kita teladani melalui jemaat Tesalonika. Lalu kita melihat juga di sini bagaimana jemaat Tesalonika itu memiliki kesaksian hidup yang sangat memberkati. Kalau kita lihat di dalam ayat 7 dan 8, dikatakan ayat 7 itu kehidupan jemaat Tesalonika telah
menjadi teladan bagi semua orang yang percaya di Makedonia dan Akaya. Yang menarik perhatian adalah Makedonia dan Akaya itu bukan sebuah kota yang berdekatan loh. Itu berjauhan. Kalau adik-adik punya Alkitab, di bagian belakang Alkitab itu ada ada peta-peta. Nah, kita melihat Makedonia itu di atas, Akaya itu di bagian utara, Akaya itu di bawah bagian selatan. Itu semuanya itu berjauhan. Tetapi disebutkan di sini katanya di sini bahwa orang Makedonia dan Akaya itu sangat tahu tentang jemaat-jemaat Tesalonika, bagaimana iman mereka katanya. Dan juga kita jangan lupa bahwa tadi dikatakan di dalam latar belakang bahwa jemaat-jemaat Tesalonika tadinya adalah penyembah berhala. Nah, di dalam ayat 8 dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah. Luar biasa bukan adik-adik? Tidak hanya di Makedonia, tidak hanya di Akaya, tetapi di semua tempat tersiar kabar tentang iman daripada jemaat-jemaat di Tesalonika. Jadi luar biasa apa yang terjadi pada jemaat Tesalonika itu, sehingga dia bisa menjadi berkat di semua tempat, bukan saja di Makedonia dan Akaya. Kemudian kita melihat di sini ayat 9 dan 10. Di situ ada jemaat-jemaat Tesalonika itu memiliki satu pertobatan yang nyata. Artinya bahwa dikatakan bahwa di jemaat Tesalonika itu tadinya adalah orang-orang yang penyembah berhala, tetapi kemudian mereka berbalik itu tidak cuma 90 derajat, berbalik itu tidak cuma 180 derajat, tetapi 360 derajat. Yang tadinya kalau berbalik itu yang tadinya berjalan ke arah selatan, kemudian berbalik menjadi berjalan ke arah utara, itu yang disebut berbalik. Jadi di mana tadinya mereka adalah penyembah berhala, tetapi kemudian mereka menyatakan satu pola kehidupan yang sangat tegas, yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau dulu mereka menjadi penyembah berhala, maka sekarang mereka adalah menyembah dan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Katanya, kata Rasul Paulus di situ, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi berbalik, teladan hidup daripada jemaat Tesalonika ini, mereka berbalik dari kehidupan yang menyembah berhala menjadi mereka hidup menyembah Allah yang benar. Kesadaran dan orang Kristen di Tesalonika ini benar-benar menyadari dan memahami bahwa dirinya itu beribadah dan menjadi pengikut Allah yang hidup, sehingga kehidupan mereka, iman mereka terus bertumbuh dan mereka terus berubah. Teladan inilah yang harus kita teladani di dalam jemaat Tesalonika. Mereka berbalik dari hal-hal yang tidak benar menjadi hal yang benar. Nah, teladan ini juga yang harus kita punyai di dalam hidup kita. Bagaimana kemudian adik-adik, kalau dulu adik-adik suka mungkin suka baca ramalan bintang ya. Kalau sekarang sudah percaya kepada Tuhan, itu tidak usah lagi dibaca. Kita harus berbalik, tidak lagi percaya, tidak lagi baca ramalan bintang, tetapi kita percaya kepada Allah semesta alam yang memegang kehidupan kita. Atau juga kita berbalik dari dulu yang dulu suka bersungut-sungut atau suka ngomel atau hal yang lainnya, sekarang menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang penurut dan sebagainya. Jadi teladan hidup dari orang-orang Tesalonika itu yang menjadi teladan hidup bagi kita. Harus berubah. Iman itu tidak statis, iman itu bertumbuh. Oleh karena itu iman itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita ya. Nah, kesimpulannya adik-adik dari pelajaran kita pada pagi hari ini, kita melihat di sini bahwa karena pekerjaan Roh Kudus, maka pelayanan Paulus itu menjadi berhasil. Paulus bisa menjadi teladan hidup
dan temannya Silas bisa menjadi teladan hidup bagaimana mereka melayani jemaat-jemaat Tesalonika, sehingga jemaat-jemaat Tesalonika yang tadinya penyembah berhala bisa kembali menjadi pengikut Allah yang benar oleh karena pemberitaan Rasul Paulus. Yang diberitakan adalah Injil. Rasul Paulus, kalau kita baca di dalam ayat Kisah Para Rasul pasal 17 itu, yang diberitakan tidak lain adalah Injil. Bagaimana Mesias yaitu Yesus Kristus harus menderita, kemudian dia bangkit dari kematian. Hanya itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Teladan hidupnya boleh membawa banyak orang di Tesalonika untuk percaya kepada Tuhan. Nah, kita bisa dilihat di sini juga adalah jemaat Tesalonika. Bagaimana teladan hidup jemaat Tesalonika di dalam penderitaan tidak membuat mereka menjadi takut, tetapi penderitaan membuat mereka imannya semakin bertumbuh. Karena apa? Karena karya Roh Kudus di dalam hidup mereka. Karena campur tangan Tuhan, maka iman mereka terus bertumbuh. Jadi adik-adik, jadilah orang Kristen yang sejati, yang mau menerima firman Allah itu di dalam segala keadaan dengan segala kerendahan hati, sehingga saya dan adik-adik bisa menjadi kesaksian yang hidup kita, menjadi kesaksian hidup bagi orang lain, dan juga kita mempunyai pertobatan yang nyata di dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam buku murid, adik-adik bisa ada penerapannya. Adik-adik di situ ada 2 hal yang diminta. Pertama, katanya tuliskan satu pernyataan bahwa kalian yakin bisa menjadi teladan dan saksi Tuhan untuk banyak orang. Jadi tuliskan suatu pernyataan bahwa adik-adik yakin bisa menjadi teladan dan saksi Tuhan untuk banyak orang. Lalu yang kedua, tuliskan dan sebutkan cara-cara menjadi teladan dan cara-cara menjadi teladan saksi Tuhan bagi banyak orang itu. Ya, jadi pikirkan 2 hal itu, kemudian tuliskan. Dan jangan lupa ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Ayat ketiga. Ya. Mungkin bisa dibacakan Pastor Alex sebelum Pastor Alex menambahkan, ada hal-hal yang mau ditambahkan untuk adik-adik pada pagi hari ini. Ayat hafalannya dulu, Pak Pastor Alex. Iya. Ayat hafalannya dari 1 Tesalonika 1 ayat 3, firman Tuhan berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Cukup panjang ya? Panjang. Ya. Tapi bisa dihafal, 1 minggu bisa dihafal. Ada mungkin yang mau ditambahkan Pastor Alex dalam hal ini? Ya. Jadi sebelum kita nanti kita lebih banyak lagi bicara mengenai penerapan, kita mau lihat kembali ini judul daripada pelajaran 6, yaitu memberitakan Injil melalui teladan hidup. Kata teladan ini di Alkitab yang barusan kita baca, yang dibaca oleh Nesya tadi. Terima kasih Nesya untuk pembahasan Alkitab, luar biasa bagus. Tadi dari pembacaan Alkitab tadi itu ada di ayat 6 dan ayat yang ke-7. Di ayat ke-7 jelas-jelasan di situ dibilang teladan. Di ayat yang ke-6 saya baca ayat ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Penurut, kata penurut di ayat 6 ini, bahasa Yunaninya adalah mimetes. Mimetes artinya adalah imitator. Ini kata benda, imitator. Atau orang yang meniru perbuatan orang lain. Gitu. Jadi,
kata penurut di dalam bahasa Indonesia itu yang dimaksud adalah imitator, yang dimaksud mimetes, tapi nggak kelihatan dari kata itu. Jadi kita gali sedikit tadi, sekarang kita udah tahu itu bahasa aslinya mimetes, artinya adalah imitator, yang di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai penurut. Nah, artinya begini, Paulus bilang ke jemaatnya di Tesalonika, kamu, dan begitu dia bilang ayat 6 tadi, kamu sudah menjadi imitator kami. Jadi si jemaat di Tesalonika itu sudah menjadi orang-orang yang meniru apa yang dilakukan oleh kami. Di sini adalah Paulus, Timotius, Silas. Jadi si orang-orang di Tesalonika itu menjadi orang yang meniru apa yang dilakukan Paulus, Silas, Timotius. Sekarang setelah itu orang-orang di Tesalonika itu menjadi teladan untuk banyak orang lain gitu. Yang ada di Tesalonika, yang ada tadi dibilang Tante Connie, dua tempat tadi yang Makedonia dan Akaya. Nah, yang itu tadi yang dibilang Tante Connie itu. Jadi setelah si jemaat Tesalonika ini mengimitasi, jadi menjadi peniru-peniru, penurut daripada apa yang dilakukan oleh Paulus, Timotius, Silas, maka dia sekarang bisa menjadi teladan. Artinya orang-orang yang dari tempat-tempat dari mana-mana itu, dia meniru apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Tapi jangan lupa di ayat 6 itu yang barusan kita baca, itu ada kata kunci yang penting. Saya baca lagi. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Nah itu, penurut Tuhan. Itu ada di 1 Korintus 11 ayat 1. Kalau nanti adik-adik ada kesempatan untuk membaca, nggak usah sekarang, nanti 1 Korintus 11 ayat 1. Di situ Paulus menjelaskan, jadilah orang-orang yang mengimitasi aku. Maksudnya Paulus berbicara mengimitasi aku, itu mengimitasi Paulus aku, sebagaimana aku mengimitasi Tuhan, sebagaimana aku mengimitasi Kristus. Artinya jemaat Tesalonika ini sebetulnya mengimitasi Paulus, Silas, Timotius, sebagaimana Paulus, Silas, dan Timotius mengimitasi Tuhan. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika itu adalah meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan. Yang dimaksud sini adalah Tuhan Yesus, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, sekarang adik-adik berada di dalam posisi si jemaat di Tesalonika itu. Menjadi teladan, menjadi orang yang akan ditirukan oleh banyak orang. Ya kan? Yang banyak orang ini dari meniru adik-adik bisa menjadi orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau sudah percaya, semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus. Kalau orang-orang yang ada di sekitar adik-adik belum kenal Tuhan Yesus, karena menirukan apa yang adik-adik bikin, akan bisa kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, tadi dia kuncinya. Yang kunci adalah yang adik-adik bikin itu adalah menirukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah yang ditiru oleh Paulus, itulah yang ditiru oleh Silas, itulah yang ditiru oleh Timotius, dan itulah yang ditiru oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Dan adik-adik sekarang sedang memerankan peran jemaat di Tesalonika. Jadi tirulah Tuhan Yesus, karena nanti dengan meniru Tuhan Yesus, semua orang yang ada di sekitar adik-adik melihat teladan dari Tuhan Yesus diikutin oleh adik-adik, dan adik-adik menjadi teladan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kehidupan adik-adik. Nah, dari situ baru kita berbicara mengenai penerapan. Tadi Tante Connie bilang penerapan. Tuliskan suatu pernyataan bahwa kalian yakin bisa menjadi teladan dan saksi Tuhan. Nah, ini penting menjawab, ini penting kita mengacu kembali ke Alkitab. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika yang menyebabkan mereka menjadi teladan antara lain adalah menerima atau percaya akan firman. Artinya ini percaya akan kabar baik, akan Injil dengan sukacita, meskipun keadaan mereka pada saat itu adalah keadaan yang sulit. Nah, itu salah satu yang dijadikan contoh, dijadikan teladan, ya kan?
Dan bagaimana mereka bisa menerima dan percaya akan Injil, akan firman Tuhan dengan sukacita dalam keadaan yang sesulit apapun? Karena Roh Kudus bekerja. Kekuatan Roh Kudus ada di dalam Injil itu, ada di dalam firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Pekerjaan Roh Kudus di dalam orang-orang yang adalah anak Tuhan, yang percaya pada Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan, akan menyampaikan Injil. Jadi kalau tadi penerapan pertama adalah tuliskan suatu pernyataan bahwa kalian, kita semua, anak-anak, adik-adik semua, yakin bisa menjadi teladan dan saksi Tuhan untuk banyak orang. Pertama yang harus dipikirkan adalah apakah tindakan-tindakan atau kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan adik-adik yang jelas-jelasan meniru teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Itu pertama. Dipikirin dulu itu yang jelas-jelasan meniru Tuhan Yesus. Seperti contohnya kalau adik-adik mengasihi teman-teman adik-adik, mengasihi adik kita sendiri atau mengasihi kakak, mengasihi mami papi. Tuhan Yesus menunjukkan itu kasih. Tuhan Yesus mengasihi banyak orang sebagai teladan. Jadi adik-adik itu kita perhatikan yang itu gitu. Apa yang kita tiru dari Tuhan Yesus. Dan itu kita tulis. Itu yang bagian pertama. Di penerapan pertama. Dan pada saat menulis itu, dan kita harus ingat, dan kita harus kan berikan kesaksian di dalam tulisan kita itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu kira-kira untuk yang bagian pertama. Dan bagian kedua dibilang tuliskan dan sebutkan cara-cara menjadi teladan dan saksi Tuhan. Itu dari apa yang kita tulis di bagian pertama, kita masuk ke bagaimana kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Oke, ya. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Kiranya pelajaran ini boleh menginspirasi kita. Sebelum Tante Koni tutup di dalam doa, jangan lupa adik-adik mesti ayat hafalan taruh di video, nanti dikirim ke Bible Hore itu ya. Iya, ke sekolah minggu Hore itu pembacaan Alkitab gitu. Iya. Jadi saya teruskan lagi tadi, mudah-mudahan pelajaran ini bisa menginspirasi adik-adik untuk menjadi teladan dimanapun adik-adik berada, di dalam keluarga, di dalam sekolah atau pergaulan yang luas sekalipun. Jadilah teladan Kristus dan biarlah Roh Kudus senantiasa berkarya bagi adik-adik dan kita sekalian supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kita akan berdoa dan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa. Silakan Pastor. Oke. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa karena Engkau izinkan kami, berkati kami semua anak-anakmu di kelas tunas muda sekolah minggu di TLCC ini untuk boleh memuliakan namamu melalui kami belajar firman Tuhan, melalui kami berdoa, melalui kami melakukan ayat-ayat hafalan, melalui kami melakukan penerapan-penerapan dari firman-Mu Bapa di surga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu kami tidak akan sanggup melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Untuk itu kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu dan hanya dari Roh Kudus-Mu saja Bapa, supaya kami boleh dimampukan bahkan dibimbing oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Bapa, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Bapa, berkati orang tua kami, guru-guru kami, berkati sekolah minggu kami, kelas-kelas yang lain, berkati gereja kami TLCC Bapa di surga, berkati Hotel Aviari di mana kami boleh memuji-muji, memuja-muja nama-Mu setiap minggu. Berkati negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami semua, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.